misalnya kita tuh masih bertanggung jawab kepada keluarga besar kita, orang tua kita sandwich generation gitu. Jangan sedih kalau misalnya ngerasa bahwa oh kok hidup aku gini-gini aja ya. Hidup kamu bermanfaat banget karena sedekah yang paling baik, sedekah yang paling dianjurkan gitu ya adalah sedekah kepada keluarga orang tua kita. Diskusi Psikologi. Hai Warriors, selamat datang kembali di podcast Diskusi Psikologi persembahan KBR bareng komunitas Into the Light Indonesia. Hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Kembali lagi bersama aku Mahari, host dan juga psikolog klinis di Personal Grow. Aku pengen tanya-tanya sama Warriors hari ini. Kira-kira gimana puasanya? Lancar nggak nih? Harapanku sih ya, bukan cuma puasa, bukan cuma ibadah yang lancar, tapi urusan berbagi juga lancar. Soalnya selama bulan puasa ada banyak banget kegiatan berbagi yang bisa kita lakuin sebagai umat muslim. Misalnya berbagi makanan saat buka puasa, saat sahur, ada zakat fitrah juga. Kemudian ada berbagai hal-hal lain selain hal material loh yang bisa kita lakukan juga untuk berbagi selama di bulan puasa. Nah, tapi kadang-kadang di antara kita ada yang ngerasa ragu, kayak maju mundur gitu. Aduh, aku tuh sebenarnya pengen sih sedekah, pengen sih berbagi untuk buka puasa, untuk sahur, tapi kok kayaknya takut kalau misalnya aku ngasih nanti aku sendiri jadi kekurangan. Atau takut kayaknya belum ada nih budgetnya. Padahal yang namanya berbagi itu tuh bagus banget, bukan cuma untuk keimanan kita ya, tapi untuk kesehatan mental kita. Udah banyak banget riset yang melihat bahwa ketika kita berbagi, kesehatan mental kita pun ikut terpengaruh secara positif. Nah, karena ngomongin perduit-duitan dan kira-kira gimana caranya biar kita bisa berbagi, bukan cuma dengan hati yang ikhlas, tapi memang dengan dompet yang sanggup gitu ya untuk bersedekah. Aku hari ini bakal ngobrol bareng Certified Financial Planner, Kak Gita Arga Sasmita. Hai Kak Gita. Halo, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Mahari. Waalaikumsalam Kak Gita. Aduh, Kak Gita nih seger banget ya siang-siang. Nggak terlihat seperti kita-kita yang puasa dan lemas. Boleh tahu nggak sih Kak, kakak lagi gimana nih keadaannya? Dan lagi sibuk apa aja? Oke, keadaannya alhamdulillah sehat, semangat. Lagi sibuk biasa. Kalau CFP atau konsultan biasanya sibuk terima curhatan dari klien, terus Sama dong kita juga Kak. sama ya itulah ngajar untuk kelas-kelas keuangan. Oke. Nah, aku pengen tanya sebagai Certified Financial Planner, tapi juga sebagai seorang umat Muslim gitu ya. Mm-mm. Kakak ngerasa seberapa penting sih buat berbagi, especially di bulan Ramadan ini? Oke. Seberapa penting untuk berbagi? Jadi sebenarnya Mbak, kita kan sebagai manusia tuh kebanyakan ngerasa bahwa kita tuh akan happy, akan bahagia kalau uang kita banyak gitu ya. Ya. Nah, terus banyak loh orang yang uangnya banyak tapi tuh ngerasa kosong aja. Ternyata kalau misalnya aku banyak ngobrol nih sama banyak teman-teman, sama banyak klien juga, ternyata uang itu adalah alat yang bisa bikin kita bahagia, tapi kalau misalnya kita nggak bisa menjadikan uang itu berkah dan bermanfaat, itu sama aja bohong. Jadi salah satunya berbagi itu adalah bikin ngerasa sesuatu yang kosong itu terisi. Kita jadi ngerasa, oh saya ini punya uang dan saya bisa bermanfaat buat orang lain. Ada relung-relung yang terisi ya, relung-relung yang kayak ngerasa, oh saya tuh jadi happy karena orang tuh menerima manfaat dari saya. Nggak tahu nih kalau dari Mbak Mahari sebagai psikolog tuh gimana? Bener nggak kayak gitu? Yes, ini emang Mbak Gita jago sih kayaknya dengerin curhatannya. Karena bener banget on point yang Mbak Gita bilang tentang secara psikologis ketika kita memberikan ke seseorang, emang sih yang menerima pasti happy. Tapi kita yang memberi itu kadang-kadang melebihi rasa yang menerima loh happy-nya. Karena sebagai manusia, sebagai makhluk sosial,
penting banget buat kita tuh ngerasa yang pertama terhubung sama orang lain, yang kayak tadi kata Mbak Gita ada relung-relung yang terisi gitu ya. Kita jadi terhubung sama orang lain, dan yang kedua kita ngerasa bermanfaat. Karena sekalinya kita lagi ngerasa nggak bermanfaat, sekalinya kita ngerasa kita nggak terhubung dengan orang lain, itu kan membuat kita rentan kesepian, rentan Benar, ngerasa hidup aku nggak ada gunanya, hidup ya, aku nggak bermakna. So, benar, kadang-kadang sesimpel memberikan, bahkan bukan tentang nominalnya ya, ya, tapi the act of giving aja udah bisa bikin kita mood boost banget gitu, moodnya langsung naik, dan ngebuat kita ngerasa kayak, aku hari kayaknya ada gunanya deh di dunia ini gitu. Kayaknya ada perbedaan deh yang bisa aku buat dengan aku berbagi. Nah, kalau benar. ngomongin, iya bener-bener Kak. Dan kalau ngomongin si berbagi ini, aku pengen tanya, sebenarnya ada nggak sih Kak jenis-jenis berbagi, kayak apakah ada kategorinya atau gimana, atau sama aja sebenarnya? Oke, berbagi itu em, apa namanya kategori mungkin gini kali ya. Kalau misalnya di dalam Muslim itu sebenarnya ada namanya kita tuh harus kaya. Kenapa? Karena kita tuh bisa menyalurkan zakat mal kita. Zakat mal itu zakat harta yang kalau misalnya terpenuhi syaratnya, yaitu punya 85 gram emas plus apa namanya setara 85 gram emas, terus udah gitu udah dalam 1 tahun kita wajib mengeluarkan. Nah itu kan sesuatu yang wajib kalau kita sudah mencapai level tersebut nih. Nah, itu bisa dikatakan kita tuh orang kaya tuh kalau dalam Muslim tuh. Nah, terus kemudian ada yang nggak perlu kita kaya. Yang nggak perlu kita kaya, misalnya sedekah, infak, yang kapanpun bisa kita bagiin. Uang kita mau berapapun kita bisa kasih ke orang, gitu ya. Jadi apa namanya? Walaupun kita belum dikategorikan orang kaya, kita masih bisa ngerasa bermanfaat dengan memberikan sedekah, dengan memberikan infak ke orang-orang, dan bahkan sebenarnya em, apa namanya, kalau misalnya kita tuh masih bertanggung jawab kepada keluarga besar kita, orang tua kita, kita sandwich generation gitu, jangan sedih kalau misalnya ngerasa bahwa, "Oh, kok hidup aku gini-gini aja ya?" Hidup kamu bermanfaat banget karena sedekah yang paling baik, sedekah yang paling dianjurkan gitu ya, adalah sedekah kepada keluarga orang tua kita, gitu. Apalagi kalau misalnya udah berkeluarga, suami ke istri itu juga sedekah. Istri beliin suami itu sedekah. Oh jadi apa namanya, sebenarnya berbagi tuh banyak banget dan jalannya tuh bisa apa aja gitu. Terutama kepada orang-orang terdekat dulu. Dianjurkan kalau misalnya belum, jangan jauh-jauh dulu deh. Lihat dulu keadaan orang tua kita, keluarga sekitar kita, anak, istri dan lain-lain. Apakah sudah happy? Apakah sudah berkecukupan gitu ya. Nah, kalau sudah, nah baru nih kita keluar mikirin orang lain. Nice, nice Kak Gita. Jadi menurutku satu hal yang menarik juga adalah bahwa sebenarnya berbagi itu cuman menjadi kewajiban ketika kita memang sudah mampu untuk memberikan itu gitu. Jadi berbagi itu bukan suatu pemaksaan. Tapi andaikan kita punya uang, kita punya niat ingin berbagi, kayak Kak Gita bilang tadi ya, pasti itu bakal jadi sedekah yang nilainya baik dan membuat kita merasa lebih baik juga tentang diri kita sendiri. Tapi lagi-lagi Apa kadang-kadang, pandangan kita jadi lebih positif ya ke iya dalam diri kita. benar, benar. Itu beneran loh Kak, ada risetnya yang bilang kalau ketika kita semakin sering berbagi, self esteem kita juga semakin tinggi. Karena emang kita ngerasa, Ah, ya aku tuh ada gunanya, aku tuh benar. ketika memberikan ke orang lain, aku bisa bikin orang lain jadi happy juga. Mm-mm, Dan itu kan setuju. powerful banget ya. Iya, benar. Once kita ngerasa bahwa diri kita itu bermanfaat, ada nilainya, ada value-nya, kita juga hubungan ke orang juga kita lebih pede, apa mungkin kita membawakan diri kita juga lebih enak ke orang, apa namanya, kok pencitraan ya, apa sih namanya, persepsi kita ke apa, membawa persepsi kita ke orang lain juga lebih enak. Mungkin pekerjaan kita juga jadi lebih bagus, nantinya rezeki kita juga jadi lebih banyak lagi. Amin, amin.
Dan gimana ya Kak, kayak aku rasa ketika kita ngomongin ini kita udah sefrekuensi gitu Kak, bahwa kita ngerasa berbagi itu emang enak banget. Tapi aku tahu, bahkan aku sendiri pun gitu ya, ketika mau berbagi kadang suka ada keraguan kayak, kebanyakan nggak ya kalau aku ngasih segini, nanti aku jadi Hmm. kekurangan nggak ya gitu. Sebenarnya Mm-mm. ada nggak sih kayak rumusan atau mungkin Eh, formula gitu ya, gimana caranya kita mengatur keuangan kita supaya kita tahu bahwa kita tuh memberikan sesuai kapasitas kita loh gitu. Kayak mungkin apakah ada persentase tersendiri atau berapa persen gitu idealnya kita berbagi dari uang yang kita punya. Oke, jadi sebenarnya ada biar kita nggak kekurangan, tapi kita juga tetap bisa berbagi. Sebenarnya kalau dalam financial planning semua tuh harus dibajetin, gitu ya. Sedekah sendiri nggak ada tolak ukur nilainya itu harus berapa minimal maksimal berapa. Tetapi ketika kita bersedekah harusnya kita tuh udah tahu berapa sih kebutuhan hidup kita sendiri yang paling minim yang paling dasar gitu ya. Jangan sampai ketika kita berbagi ke orang kitanya sendiri itu kekurangan, keluarga kita sendiri kekurangan. Nah, berarti kan harus dihitung. Nah, kalau dalam rumusannya misalnya kita bisa pakai angka 4321 tuh aku. 40% biasanya untuk yang sesuatu yang primer banget untuk survive. 30% ini sebenarnya tentatif, 30% ini boleh untuk mencicil sesuatu yang produktif. Misalnya rumah gitu. Nah, 20% itu untuk menabung, 10%-nya itu untuk playing, untuk hiburan gitu. Kalau 30% si cicilan ini nggak ada, wah kita bisa nambah nih, bisa nambahin ke pos-pos lainnya gitu. Nah, jadi kalau aku sendiri memasukkan berbagi atau sedekah itu ke dalam primer yang 40 itu. Tapi karena aku kondisinya nggak punya cicilan nih, jadi aku bisa naikin nih ke 50 sampai 60% gitu. Nah, aku Mhm. menghitung sendiri, aku makan berapa, aku transport berapa, kebutuhan keluarga aku berapa ya. Nah, semua tuh udah dihitung ketika oh berarti kemampuan aku berbagi, kemampuan aku bersedekah ini segini gitu. Jadi masing-masing orang bisa 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 sangat berbeda. Jadi nggak ada tolak ukurnya, oh harus 10%, harus 2,5%, harus segini. Enggak. Tapi yang penting kebutuhan dasar kita dan keluarga sudah tercapai semuanya dan kemudian kita baru bisa menentukan oh saya berarti bisa berbagi sekian gitu. Tapi yang menarik di bulan Ramadan Mhm. nih ya, ini adalah adjustment diri aku sendiri ya dan mungkin boleh diikuti. Um, kan kita punya jatah ceritanya nih 20% untuk nabung dan investasi Yes. ya kan. Nah, ini tuh bulan yang sebenarnya penuh dengan investasi, penuh dengan apa namanya banyak banget kesempatan gitu ya meraih pahala. Mhm. Jadi khusus bulan Ramadan aku tuh tidak menabung dan berinvestasi yang 20% itu ya ke apa namanya untuk tujuan-tujuan keuangan lain, tapi aku khusus untuk oh bulan ini aku mau semuanya ini apa namanya nabung dan investasi ini aku ubah menjadi sedekah. Jadi investasi untuk di akhirat dulu deh di bulan Ramadan ini. Kan sama tuh investasi juga cuma yang bulan-bulan 11 bulan lainnya kita investasi untuk untuk dunia yang satu bulan ini kita investasinya untuk kebutuhan akhirat kita gitu. Menarik ya. Jadi di bulan Ramadan ini kayak special case gitu. Hmm. Kita bisa mengalihkan untuk satu bulan ini aja investasi kita coba yuk jangan duniawi terus, tapi kita coba fokus investasi akhirat juga. Nah, kalau misalnya di luar bulan Ramadan, biasanya Mm-mm. kira-kira kayak gimana tuh berarti? Masuk ke yang persentase tadi 40%. Iya, 40 sampai ini orang yang punya hutang ya, ceritanya. Mm-mm. Orang yang punya cicilan masuknya tuh ke dalam 40%. Jadi kalau gajinya 10 juta berarti kan biaya hidup primernya adalah boleh di 40% tuh.
ya. Berarti sedekahnya itu masuknya berbaginya masuk ke situ. Tapi kalau misalnya dia nggak punya cicilan, kan ada free 30% tuh. Berarti boleh dinaikin. Dia boleh naikin 50%, 60%, bahkan 70% boleh gitu. Tapi 30% ini juga boleh, enggak deh aku nggak mau primer doang, aku mau tambahin ke hiburan, kayak hiburan aku yang tadinya 10% kurang mau dinaikin. Boleh juga, asal itu nggak punya cicilan. Emang kalau nggak punya cicilan tuh emang enak sih. Bisa lebih lega. Benar-benar benar. Dan sebenarnya salah satu hal yang lumayan menyeramkan di masa sekarang itu kan anak muda mulai dari remaja, bukan remaja sih, minimal 17 tahun itu udah ada loh yang punya cicilan-cicilan, bukan cicilan rumah, bukan cicilan mobil, tapi kayak dari yang later-later itu loh. Ah iya, udah bisa emang. Aksesnya tuh udah gampang banget. Benar, dan aksesnya gampang. Dan mentalitasnya tuh kadang-kadang agak tamak gitu ya, kayak agak rakus gitu. Kita pengen punya semuanya dan akhirnya kita jadi bahkan sampai berhutang, jadi terlalu konsumtif. Aku suka tuh bahasa apa istilahnya Mbak Mahari tadi. Kita tuh emang zaman sekarang suka terlalu tamak. Mm-mm. Bener-bener, aku setuju. Aku setuju banget. Ada Kayak salah semuanya satu, tuh pengen gitu. iya benar-benar, dan ada salah satu quote yang aku pernah dengar dari Abi Quraisy Shihab ya, dia pernah bilang orang yang paling kaya itu sebenarnya adalah orang yang paling merasa cukup. Betul. Dan Once menurutku kita ini ngerasa cukup, semuanya cukup. benar, ini relevan banget buat bahasan kita kali ini karena ketika kita merasa cukup, akhirnya kan pengeluaran kita tuh yang plus-plus yang nggak penting-penting amat kan jadi nggak ada ya. Dan dari Mm-mm. uang itulah kita jadi bisa bersedekahnya lebih banyak lagi. Semakin Mm-mm. banyak kita bersedekah, semakin kita ngerasa bermanfaat. Semakin banyak kita memberi, semakin kita ngerasa terhubung juga sama orang-orang yang menerima. Jadi aku rasa ini tuh a good thing banget, especially untuk warriors yang dengerin ini dan aduh kak aku tuh sebenarnya nggak pernah berbagi lagi kayak aku fokus ngechecklistin hal-hal yang ada di keranjang aku aja gitu. Mm-mm. Mungkin inilah momen untuk mencoba, yuk nggak usah di check out dulu, tapi Mm-mm. uangnya dialokasikan ke memberi, especially kalau memberi di bulan Ramadan itu kan berkali-kali lipat ya dibandingkan Iya, di bulan-bulan lain. tapi juga jangan memberinya jangan pakai pay later atau pinjam online Bener. tunai ya. Kadang-kadang soalnya gini, Mbak Mari, em, kita di Indonesia budayanya adalah anak itu harus kasih ke orang tua gitu. Yes. Menjadi satu kayak anak adalah investasi gitu ya. Ini sebenarnya pandangan anak harus memberi sebenarnya salah nggak salah. Salah kalau misalnya semua kebutuhan orang tua yang bahkan nggak primer itu juga harus dipenuhi oleh anak gitu. Jadi kebanyakan, apalagi kalau momen Lebaran, kadang-kadang orang ingin berbagi tuh karena ada tuntutan tersebut, jadi uangnya kurang, jadi pinjaman online gitu. Nah ini jangan sampai kayak begitu. Yes, jangan sampai kita memberi dari yang kita nggak punya gitu kan. Iya. Kayak kalau di pesawat aja kan kita kalau mau nolongin orang lain kita harus nolongin diri kita sendiri dulu ya. Bener. Kalau Jadi jangan misalnya sampai kita berbagi ke keuangan, orang lain, lalu kita eh, nggak punya. bener. Kalau misalnya keuangan kita kuat, mindsetnya harus keuangan saya harus kuat sehingga saya akan lebih banyak bisa memberi dan bermanfaat buat orang lain. Yes, yes, setuju. Dan menurutku yang namanya berbagi itu nggak harus loh nominalnya langsung berapa gitu. Kita nggak harus mikirin, aduh aku mau berbagi tapi uang aku masih dikit. Ya sesedikit-sedikitnya, ya kasih aja yang kita bisa. Mau itu cuman misalnya 5.000, 10.000, ngasih tip misalnya ke Gojek Hmm, atau Grab kita, itu tuh udah bisa dirasakan loh dampaknya gitu. Especially kalau kita ngasih tip sebagai bentuk sedekah kita, terus ternyata dibales sama misalnya supir ojolnya, kita kan ngerasain, ih happy ya gitu, bisa bikin orang lain happy. So jangan sampai kita membatasi diri juga, kayak oh aduh lagi lebaran aku harus ngasih banyak nih ke orang tua aku harus ngasih banyak nih ke semua orang. Pikirin dulu diri sendiri, lihat dulu budgetingnya,
ini masuk akal atau enggak, dan lalu kalau memang lagi terbatas, ya start small dulu aja, dikit-dikit, lama-lama menjadi bukit. Dan Betul. tadi tuh kakak ngomong juga sih, kalau Ramadan kakak memang punya pengaturan khusus gitu ya, Mm-mm. bahwa uang investasi dan tabungannya justru memang kakak pakai untuk berbagi. Nah, untuk bisa mengakomodasi ini, apakah kakak ada kayak persiapan kah dari bulan-bulan sebelum Ramadan, supaya di bulan Ramadan ini bisa memberi sebegitu banyak? Oke, jadi idealnya memang kita apa namanya sebagai POV-nya seorang Muslim itu sudah mempersiapkan 11 bulan ke belakang itu untuk si Ramadan ini. Karena kita tahu betapa besar hadiah yang disediakan untuk kita yang memang benar-benar sungguh-sungguh di bulan Ramadan ini kan. Jadi memang aku berdasarkan pemikiran tersebut, memang aku apa namanya kayak, waduh jor-joran deh di bulan Ramadan nih gitu. Nah, apalagi banyak banget kesempatannya. Kita salat taraweh 30 hari 29 hari gitu ya. 29 malam itu tiap kita salat ada tromol tuh yang diedarkan berbagi gitu kan. Kita katanya untuk apa kalau misalnya kita memberikan buka puasa makanan kepada orang yang berpuasa katanya pahalanya berlebih-lebihan gitu ya. Nah, itu berbagi juga. Jadi kesempatannya banyak. Jadi berarti aku berpikir bahwa wah budgetnya mesti ekstra nih buat hal ini gitu. Jadi karena budgetnya ekstra, berarti kan sementara pendapatan mungkin di bulan ini sama aja kan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Kecuali orang yang dapat THR. Kebetulan aku kan nggak dapat THR nih. Ah, Kecuali orang yang dapat THR tuh ada tuh tambahannya bisa dimanfaatkan dari situ. Tapi kalau orang-orang yang nggak dapat THR nih, bisa jadi 11 bulan sebelumnya dipersiapkan kita buat Ramadan nih bukan cuma buat bukber doang ya tapi ada hal yang lebih besar dari itu terus kita bisa sisihkan kayak misalnya nabung tiap bulan ke rekening yang berbeda gitu dimasukin berapa sih yang pengen kita masukin gitu atau udah hitung-hitung budgetnya kira-kira saya kayaknya mau mempersiapkan budget sekian untuk diberikan untuk berbagi di bulan Ramadan. Oke, kita kumpulin targetnya ini 11 bulan sebelumnya kita kumpulin yuk gitu. yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau membahas untuk teman-teman yang ngerasa kayak, aku udah punya THR nih, mau aku pakai buat apa ya? Nah, kira-kira Kak Gita ada nggak sih mungkin tips atau cara-cara yang bisa kita lakuin supaya THR kita nih maksimal, bukan cuman untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk berbagi. Oke, jadi THR itu adalah tunjangan hari raya yang diharapkan uang ini bisa membantu kita memenuhi kebutuhan hari raya kita. Tapi pada kenyataannya banyak juga kebutuhan-kebutuhan lain yang ngikut nih nempel ke sini gitu. Kayak misalnya kita tuh selain punya kebutuhan yang dibayar secara bulanan, itu ada juga kebutuhan yang dibayar setahun sekali. Contohnya apa? Misalnya kalau kita masih sewa rumah, itu biasanya setahun sekali tuh bayarnya. Terus kemudian asuransi ada tuh yang dibayar setahun sekali juga. Pajak, pajak mobil, PBB itu juga setahun sekali. Nah, hal-hal itu kita kumpulin dulu nih kebutuhan saya tuh berapa sih dalam 1 tahun itu. Nah, ini dibayarnya pakai uang yang sifatnya setahun sekali muncul atau didapatkan. Bisa dari THR, bisa jadi dari bonus bulanan. Tapi bonus tahunan. Tapi yang lebih pasti biasanya kan THR gitu. Nah, kita hitung itu jadi kebutuhan. Nah, terus kita hitung juga kebutuhan lebaran kita apa sih? Kayak bayar THR, ART atau pekerja di rumah kita. Terus kemudian ini yang utama ya, kayak terus makanan di hari raya, di makanan di hari raya atau kalau kita harus mudik. Nah, itu juga dihitung mudik perjalanannya terutama transportasinya nih. Nah, itu kita jadi udah ada dua item nih.
pos untuk kebutuhan tahunan, pos untuk kebutuhan hari raya. Nah, kalau misalnya lagi ada sesuatu yang harus kita bayar dan urgent, kayak misalnya kita punya hutang konsumtif yang nggak kebayar-bayar. Kesempatannya hanya ada di kalau nggak THR, ya bonus nih untuk melunasinya. Nah, itu harus kita dahulukan juga tuh. Kalau bisa, mungkin kalau misalnya ada hutang konsumtif yang membelit, ya mungkin kita lebarannya nggak mudik. Ya mungkin kita lebarannya biasa-biasa aja, ditekan banget malah. Malah si THR itu bisa jadi habis untuk kebutuhan yang bayar hutang ini. Artinya ini hutang konsumtif ya, bukan hutang kayak KPR gitu ya. Hutang yang harus segera dibayar yang berbunga tinggi gitu. Ada itu, kebutuhan yang mendesak seperti itu. Dan yang lainnya kalau misalnya masih ada sisa, itu bisa juga untuk booster. Booster tabungan dana darurat atau booster tabungan misalnya dana pendidikan. Nah, itu bisa dipakai. Jadi ada 4 hal yang bisa dipertimbangkan untuk pemakaian THR, yaitu kebutuhan yang bersifat tahunan, kebutuhan lebaran sendiri, terus kalau kita punya hutang konsumtif, dan juga kalau masih cukup untuk booster tabungan dan investasi. Wow, lengkap banget loh Kak Gita. Jadi ingat prioritas juga sih ya ketika kita menerima THR. Jangan langsung impulsif dipakai sama apa yang ada di depan mata. Padahal mungkin kita masih punya hutang konsumtif. Mungkin kita perlu membooster dana darurat kita. Ada hal-hal lain yang perlulah kita jadiin pertimbangan. Nah ini terakhir banget Kak, pengen tanya, kira-kira kalau dari Kak Gita sendiri, apa ya pesan untuk para warriors supaya bisa menjalani bulan puasa ini dengan penuh makna? Oke, dengan penuh makna. Yang pasti bulan ini tuh adalah bulan yang sangat istimewa, gitu ya. Mungkin aku lebih ke keuangan aja deh. Kalau ibadah, mungkin orang-orang udah banyak yang jago gitu ya. Kalau keuangan, teman-teman yang terutama yang muslim tahu nggak sih, kita tuh emang disuruh untuk kaya loh. Doanya tuh juga banyak banget doa yang bertebaran yang bilang kalau kita tuh memohon untuk kekayaan gitu. Kita tuh memohon untuk bisa bermanfaat dan berbagi sama orang. Nah, itu penting banget tuh dikulik tuh. Coba dicari-cari supaya itu juga untuk bisa membantu kita untuk menyemangati kita bahwa kita tuh harus kaya dan juga berlindung dari hutang terutama. Jadi muslim tuh harus kaya dan juga harus bisa terlindungi dari hutang-hutang ini. Sehingga kenapa? Karena kita tuh harus bisa bermanfaat buat banyak orang dan manfaatkan juga momen Ramadan ini walaupun kecil gitu ya. Nilai itu kalau kita sekarang mampunya sedikit nggak apa-apa. Mungkin yang sedikit buat kita bisa jadi itu sangat berarti buat orang lain. Kayak tadi Mbak Mari bilang, tips tips buat driver gitu ya. Siapa tahu loh dia tuh ngarepin yang 5.000, 10.000 itu untuk kayak beliin gorengan buat dibawa ke keluarganya gitu kan. Jadi sekecil apapun yang bisa kita bagi dan manfaatin bulan ini untuk kalau kita ada rezeki maksimalin, oke kita agak puasa sedikit nih untuk kebutuhan-kebutuhan kita sehingga kita jadi bisa lebih banyak karena nanti percaya aja bahwa ini akan diganti berkali-kali lipat gitu. Gitu Mbak Mari. Kayak gitu suka banget. Puasa bukan cuma puasa dari makanan dan minuman, bukan cuma puasa dari emosi-emosi kita ya, tapi juga puasa di pengeluaran kita supaya kita bisa memberikan lebih banyak lagi ke orang-orang sekitar. Jadi yuk kita sama-sama jadi kaya supaya kita bisa berbagi lebih banyak lagi. Thank you so much ya Kak Gita udah berbagi. Sama-sama. Tuh, semoga para warriors yang mantengin obrolan bisa termotivasi ya untuk punya cuan yang lebih banyak lagi, bisa menekan pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting dan justru memperbesar pengeluaran yang bentuknya itu adalah sedekah, yang mana itu mungkin pengeluarannya lebih kayak investasi ya, investasi akhirat. Oke, thank you Kak Gita. Aku Mahari pamit undur diri dulu. Jangan lupa dengerin podcast episode selanjutnya di kbrprime.id. Bye bye.
Terima kasih.